Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinfay Rastio Harfi, nomor daftar hadir 25, Satuan Kerja KPU Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Adapun saya memiliki jabatan fungsional sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Kemudian, jabatan fungsional penyusun materi hukum dan perundang-undangan diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 pada bab 4 Pasal 232 ayat 2 disebutkan bahwa subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 huruf B mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Kota, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum, serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan non-kepemiluan. Penyusun materi hukum dan perundang-undangan memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam pasal ini. Akan tetapi, tugas yang disebutkan di dalam subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum ini sudah dengan jelas menerangkan bahwa tugas pokok menyusun materi hukum dan perundang-undangan melakukan pembuatan produk hukum hingga melakukan penyelesaian sengketa kepemiluan dan non-kepemiluan. Lebih lanjut, kemudian dari tugas pokok dan fungsi tersebut diambil 5 isu yang dimana belum optimal pelaksanaannya. Yang pertama, belum optimalnya dalam menganalisis dan persiapan koordinasi. Kedua, belum optimalnya dalam melakukan penyusunan rancangan keputusan di tingkat kabupaten kota. Ketiga, belum optimalnya jaringan dokumentasi informasi hukum. Yang keempat, belum terlaksananya advokasi hukum. Yang kelima, belum optimalnya penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan non-kepemiluan. Kemudian, lebih lanjut, 5 isu tersebut dilakukan tapisan isu dengan metode APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Aktual itu hangat diperbincangkan, problematik itu mengandung banyak faktor, yang kemudian ada kekhalayakan itu dampak kepada orang lain, yang terakhir yang keempat yaitu layak, isu itu masuk akal atau realistis. Nah, dari 5 isu tersebut, yang menjadi pokok perhatian pada isu kali ini yaitu belum optimalnya dalam melakukan penyusunan rancangan keputusan di tingkat kabupaten kota sebagai yang di-ranking sebagai ranking 1. Kemudian dilakukan kembali analisis dengan isu yang berbeda lagi menggunakan isu USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Yang pertama, ada belum optimalnya dalam menganalisis dan persiapan koordinasi. Yang kedua, belum optimalnya dalam melakukan penyusunan rancangan keputusan di tingkat kabupaten kota. Yang ketiga, belum optimalnya jaringan dokumentasi informasi hukum. Yang sekarang ini, dari 3 isu yang sudah ditapis, dari 5 isu ditapis menjadi 3 isu kembali yang menjadi titik perhatian tetap, yaitu belum optimalnya dalam melakukan penyusunan rancangan keputusan di tingkat kabupaten kota. Kenapa begitu? Karena hal ini menjadi titik perhatian di berbagai KPU kabupaten kota di provinsi di Kalimantan Selatan, dikarenakan terdapat beragam format atau template terkait pembuatan produk hukum di lingkungan KPU. Jadi itu menimbulkan ada kebingungan tersendiri, khususnya dalam melakukan penyusunan rancangan keputusan di tingkat kabupaten kota. Kemudian dari 5 isu yang ditapis, kemudian ditapis kembali menggunakan USG, kemudian dilakukan analisis masalah dengan fishbone diagram. Yang pertama ada MEN, yaitu bahwa di sini jelas bahwa manusianya atau sumber dayanya belum memiliki pemahaman mendalam tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada metode yang di sini membahas tentang prosedur penyusunan yang tidak seragam sehingga membuatkan
template atau format yang berbeda-beda di lingkungan KPU kabupaten kota. Yang kemudian yang ketiga ada material. Dalam melakukan penyusunan keputusan, seringkali data dukung. Nah, material ini berupa bahan ya. Jadi data dukung yaitu berupa produk hukum yang seringkali ada beberapa yang tidak update. Kemudian ada mesin, yaitu di sini saya ambil tentang website JDIH sebagai sistem informasi hukum yang tidak optimal dan bisa terkendala dengan masalah pada websitenya. Jadi itulah belum optimalnya dalam melakukan penyusunan rancangan keputusan di tingkat kabupaten kota. Sekian, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.